Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Ya, terkadang suami istri itu merasa semakin lama menikah kok semakin nggak cocok ya, semakin kok rasanya ya tambah kesel ya, kok semakin rasanya jengkel ya sama pasangan ya. Nah, ada yang begitu gitu ya. Tapi kalau suami istri itu ya, khususnya istri ya, ini biasanya istri yang lebih mendominasi untuk senantiasa mau belajar ya, mau bertaklim, itu insya Allah lebih selamat ya pernikahannya ya. Karena betul lah kalau kita nggak belajar, nggak sering menimba ilmu di majelis taklim, itu aduh rasanya gemes banget sama pasangan hidup ya. Nah ini. Kemudian kalau kita bicara tadi ego istri vs ego suami, ego itu apa sih gitu ya? Nah, ego di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya, ini artinya ya aku atau diri pribadi. Ya. Bisa juga rasa sadar akan diri sendiri atau konsepsi individu tentang dirinya sendiri. Ya. Jadi ego ini bisa berarti watak seseorang, atau bisa juga gendernya seseorang, bisa juga apa yang ada di dalam diri seseorang itu, yaitu pengaruhnya watak, pengaruh bakat, pengaruh usianya, pengaruh pendidikannya, pengaruh pola asuhnya. Sehingga ya pada saat seorang suami istri itu bertemu dalam mahligai pernikahan, ini kan membawa ego masing-masing ya. Itulah makanya dikatakan konflik yang karena ego itu ya, itu karena perbedaan pria wanita. Ini jelas sekali ini beda, pria wanita beda, dan saya sering banget ya cerita tentang perbedaan pria wanita ya. Tapi saya suka ulang-ulang. Kenapa? Karena kita suka lupa itu bahwa memang gara-gara kita beda, egonya beda, ego pria beda ya. Karena pribadi atau karakter atau pembawaan dari pria itu memang beda dari wanita, karena Allah membuat program di otaknya beda, makanya sering muncul konflik ya. Kemudian beda usia itu juga bisa memunculkan konflik ya. Ego para pasangan yang merasa dirinya lebih tua itu ya tentu akan merasa sangat terhina atau sangat diabaikan oleh pasangannya yang usianya jauh lebih muda. Ini juga bisa jadi konflik ya. Kemudian jelas beda watak, karena ego itu sendiri adalah pribadi aku ya, pribadi diri. Nah ini beda watak. Jelas suami istri itu wataknya beda. Maka egonya masing-masing itu kadang-kadang kalau nggak belajar, akhirnya nggak paham, bertahan pada ego wataknya masing-masing. Ya, saya emang orangnya kayak gini, terus kata suami, saya emang kayak gini orangnya. Nah, itulah yang akan jadi konflik. Ya. Kemudian ego beda budaya, ya ini juga bisa loh jadi konflik. Ya. Orang misalnya saya seorang Bugis Makassar, ya punya ego Bugis Makassar, ya punya karakteristik atau punya budaya seorang Bugis Makassar. Punya pasangan yang orang Jogja, orang Klaten yang lembut, dia juga punya ego yang sangat walaupun lembut tapi tegas kayak gitu ya, itu juga bisa jadi konflik. Ya, kalau kita tidak belajar dan tidak beradaptasi dengan bedanya budaya ini. Ya. Saya emang orang Bugis kayak gini, kata yang orang Jawa, saya orang Jawa kayak gini. Kata orang Medan, saya orang Jawa Medan kayak gini. Kata yang Kalimantan misalnya ya, saya Kalimantan begini. Nah kalau begitu semua ya gimana mau baik gitu ya, bagaimana mau selaras, bagaimana mau harmonis kalau berpegang pada ego masing-masing, terutama juga yang budaya ya. Kemudian apalagi beda bahasa kasihnya ya. Nah ini yang nanti sebetulnya dengan kita mulai paham tentang ego ini apa, dan kemudian kita sudah bisa lihat, oh ini saya udah pernah belajar nih pria wanita nih misalnya ya, di seminar yang lain, alhamdulillah jadi udah paham tentang ego pria dan wanita. Oh saya juga udah pernah belajar nih, karena beda usia itu ada hal yang perlu diperhatikan. Suami yang apabila usianya suami nih, para bunda yang suaminya udah mulai 55 tahun ke atas, itu ego usianya apa? Suami senang banget diperhatikan. Dia tidak mau ditinggal-tinggalkan, dia tidak mau ditinggal sama istrinya kalau seorang suami yang usianya lebih tua, ya itu egonya juga. Watak juga barangkali teman-teman sudah banyak belajar, oh iya saya wataknya ekstrovert, suami saya introvert, atau kebalikannya suami yang ekstrovert, kita yang istri introvert. Ya, karena udah belajar watak itu, makanya kita tidak lagi bertahan pada ego kelemahan, tetapi juga beradaptasi dan menghargai ego watak pasangan hidup gitu.
budaya juga begitu. Apalagi wah kita kan sama-sama orang Indonesia ya, malah harusnya kita gembira ya anak kita akan punya budaya yang lebih variasi lagi, yang lebih banyak lagi, dia punya jenis karakteristik budaya seperti itu. Dan ini semua bisa dipelajari, dan insya Allah ya konflik karena beda-beda ini ya yang membuat nanti ego kita bisa terkendali ya. Baik. Nah kemudian ya di dalam Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dari jenismu sendiri. Ini maknanya adalah dari jenismu sendiri ya, yaitu manusia. Kalau Ar-Rum 21 tidak turun, barangkali kita bisa menikah dengan kambing ya. Kita bisa nikah dengan jenis yang lain, dengan kera atau dengan jin ya. Makanya Allah ini firman ya, berfirman di Ar-Rum 21 dari jenismu sendiri ya. Dari spesiesmu sendiri kalau bahasa biologi ya, yaitu manusia. Ya. Kemudian lagi sini wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Tapi endingnya yang luar biasa ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita memang disuruh berpikir. Ya, disuruh cari tahu bagaimana supaya mawaddah warahmah itu senantiasa hadir di antara kita suami istri. Memang disuruh cari, disuruh pikir, disuruh belajar. Ya. Dia kalau kita memang sudah ada ya kasih sayang itu di benak masing-masing manusia, Allah sudah ciptakan. Cuman kalau nggak tahu bagaimana cara mengeluarkannya atau menstimulasinya rasa kasih sayang itu, maka ya kita tidak menemukannya. Ya makanya dikatakan ya ini betul-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya. Dan perbedaan-perbedaan ini termasuk bedanya bahasa kasih atau bahasa cinta itu sebagaimana bedanya bahasa-bahasa yang ada di dunia. Gitu. Orang Inggris bilang sama orang Arab, oh ini orang Arab yang sama sekali nggak pernah tahu bahasa Cina, itu tadi maksud saya bahasa Cina ya, itu nggak ngerti itu apa oh ini. Atau orang Arab bilang sama orang Cina, ana uhibbu anti, saya senang sama kamu. Kalau orang Cina nggak pernah tahu sedikit pun bahasa Arab, nggak ngerti tuh, ya, cuman diliatin aja, nggak ada respon, nggak ada reaksi, ya. Nah itu baru bahasa yang ada di dunia. Sama orang Jawa bahasanya beda, orang Bugis, orang Sunda, ya, dan orang Medan, Kalimantan dan sebagainya. Ini kadang-kadang itu yang membuat kalau kita nggak berpikir, ya kita nggak menemukan rasa kasih sayang. Nah, lanjutan dari Ar-Rum 22 ini, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ya, tadi bagi orang-orang berpikir, dan ini orang-orang yang mengetahui. Inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Ya. Jadi betul-betul perbedaan-perbedaan ini itu memang harus kita pikirkan, harus kita tahu supaya kita bisa pakai, ya kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan rumah kita, ya bila kita mau mawaddah warahmah. Ya. Jadi mawaddah warahmah itu istilahnya kalau orang Betawi kan bilang bukan ujuk-ujuk, bukan datang dengan sendirinya, itu harus dipikirkan, harus diketahui gimana caranya. Ya. Baik, kemudian ya lanjut dari ini ya. Nah ini saya sering sekali memberi gambaran ini tentang otak manusia ya. Karena kita akan bicara banyak dari basic otak manusia. Inilah otak manusia, Allah ciptakan ada otak besar, otak kecil, kemudian terbelah dua. Belahan kanan, ada belahan kiri. Ya ini Masya Allah. Ini kalau kita lihat dari ukuran atau ya kalau bentuk sama ya, ada otak besar, otak kecil. Tapi kalau ukuran, volume, otak laki-laki lebih berat. Ya. Otak laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Ya. Kalau perempuan dewasa berat otaknya 1,5 kilo, laki-laki 1,6 kilo. Itu saja udah beda ya, beratnya saja sudah beda. Ya. Pokoknya memang laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jelas sekali, dan ternyata juga di dalamnya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang tadi kita sudah paparkan. Ya. Kemudian di dalam otak juga ada otak emosi, limbic system. Bentuknya kayak gini, persis di tengah ini.
Pernah mungkin saya cerita di gelombang wakaf atau di seminar lain tentang limbic system ini. Ya. Inilah sistem atau Allah mendesain bagian otak manusia yang mengatur emosi. Emosi ini nanti bisa dikendalikan dengan ego kita, yaitu watak kita, ya, budaya kita gitu. Laki-laki perempuan emosinya berbeda itu. Ya, jadi ego kita atau pribadi kita, ya, apa yang diri kita ini itu bisa mempengaruhi limbic system. Nah, kalau misalnya itu istilahnya egois gitu ya. Kalau dia bertahan terhadap ya ego dan berkaitan dengan otak emosinya ini, maka disebutlah egois. Nah, kemudian otak setelah limbic system, iya sambungannya adalah batang otak atau otak reptil. Batang otak ini juga ini kalau dia tegang, ya tegang, ini dia akan dua responnya tuh, fight or flight gitu. Jadi kalau kadang ego kita bisa tidak kendalikan, maka ya ego mempengaruhi limbic system, membuat emosi menjadi emosi amarah atau lawamah, dan ego mempengaruhi batang otak. Nah, inilah yang menjadi denial itu, ya penolakan. Nah, itulah sering disebutnya egois gitu. Ya. Nah, batang otak ini harus kita kenali bagaimana cara merilekskannya. Ya, kita kenali bagaimana cara supaya dia tidak tegang terus. Tapi batang otak ini tidak bisa tidak tegang terus, dia harus tegang kalau dalam kondisi-kondisi bahaya. Ya, tapi kalau di rumah ya harusnya kita bikin rileks ya supaya kita tidak egois. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya kurang lebih seperti ini, otak emosi yang di tengah, kemudian dilanjut dengan otak reptil, nanti reptil ini lanjut ke sumsum tulang, ini serabut-serabut saraf yang nanti ke seluruh tubuh. Bu Aisyah, terus kalau kita belajar, kita ikut taklim, baca buku, dengarkan tausiah dari guru-guru kita, itu bisa masuk di sini loh nanti. Ya, informasi pembelajarannya itu. Ya, atau misalnya seorang suami masih muda nih, anak remaja laki-laki, terus dia lihat sekelilingnya itu ya bapak-bapak atau suami-suami pukul istrinya, nah, itu bisa masuk di sini, itu bahaya sekali. Ya, akhirnya dia akan begitu pada saat nanti dia berumah tangga. Nah, makanya ini perlu kita belajar terus ya. Dan tentu selain belajar terus kita perlu tahu juga ini gimana sih kerjanya otak mamalia ini, gimana sih kerjanya otak reptil ini. Itulah, 1, 2, terdengar? Terdengar. Ya, terdengar. Aman. Ya, oke. Baik, jadi kita juga memang perlu mempelajari bagaimana kita merilekskan semua ini. Supaya ilmu yang di dalam, kalau suatu ketika kita dalam kondisi darurat, dia bisa terakses istilahnya, keluar. Ya. Karena banyak juga orang belajar banyak, rajin taklim, tapi otak mamalianya sering tegang, otak reptilnya sering tegang. Itu suka lupa ilmunya, lupa. Tetap aja bisa marahin suami, tetap aja bisa marahin anak. Walaupun udah belajar, dia lupa seketika itu karena ada otak mamalia yang di tengah otak ini, dia memboikot, memblokir ya ilmu-ilmu yang ada di sini. Makanya semua teknik kita pakai ya. Walaupun kita umat Islam, Allah sudah minta kita menegakkan sholat, ya, saum, kemudian sedekah, termasuk wakaf. Itu adalah ikhtiar-ikhtiar, cara-cara untuk merilekskan batang otak dan otak mamalia. Ya. Sehingga kalau orang yang tegak sholatnya, ya saumnya juga tegak, kemudian juga rajin ya bersedekah, ya infak, zakat, wakaf, itu orang yang dengan mudah batang otaknya dan otak mamalianya dalam kondisi yang seharusnya dia rileks. Jadi ilmunya walaupun dia banyak belajar, dia dengan mudah ya mengingat kembali. Nah itu salah satu dari jutaan manfaat ya hal-hal yang Allah perintahkan kita. Ya. Nah, sekarang ya ada cara lain nggak Bu Aisyah untuk kita merilekskan batang otak dan otak mamalia yang kaitannya dengan ego tadi, yang kaitannya dengan watak masing-masing, ya. Baik. Jadi sebelum kita nanti belajar bagaimana merilekskan yang ada kaitannya dengan watak, kita pahami dulu bahwa otak ini kan terbagi-bagi juga nih. Tadi kan sudah nih otak besar, otak kecil, kemudian terbelah dua, belahan kanan, belahan kiri. Nah, otak besar setiap belahan terbagi 4. 1, 2, 3, 4. Ini yang kiri, yang sebelah kanan juga begitu. Dalamnya apa Bu Aisyah? Dalamnya ini namanya neuron, sel otak. Jumlahnya berapa? Banyak banget, sekitar 100 miliar. Ya.
Dan satu sel otak itu kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih. Di otak kita ada 100 miliar komputer. Ya, keren kan, Masya Allah. Ya. Ini aja kita punya satu laptop satu aja, satu komputer satu, ya Allah disayang-sayang. Kadang-kadang kalau dia drop sinyalnya langsung panik gitu. Padahal di otak kita ada 100 miliar komputer, Masya Allah. Di bagian tengah ini yang namanya lobus parietalis, disinilah ya kemungkinan besar, walau alam bisawab, disinilah ada program watak di sini, program bakat di sini, dan otak emosi yang di tengah ini yang elips. Makanya antara lobus parietalis dengan otak mamalia kan tersambung dia. Makanya itu ada kaitannya antara watak, ego dengan emosi. Kalau kita tidak kenal ego atau watak kita, kemudian kita tidak kenal juga otak emosi, makanya bergabunglah ego dengan otak emosi, yang emosinya selalu yang rendah, itulah namanya egois. Ya. Egoisme. Nah, udah itu paham yang orang-orang yang senantiasa setuju bahwa kita harus ya melakukan sebuah egoisme gitu, egois. Ya. Nah. Kemudian ya jelas dalam Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim, Kul kullu ya'malu ala syakilatihi, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi memang kita ada pembawaan masing-masing. Jadi ego itu rahmat dari Allah sebetulnya. Ya. Makanya kita disuruh menghormati ego kita, ego suami, egonya anak-anak. Kenapa? Karena Allah ya berfirman, "Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, jadi kita nggak boleh meremehkan ego mereka masing-masing, dan termasuk ego kita nggak boleh meremehkan ego kita ya. Baik, dan di dalam Asy-Syam ayat 8 dan 9, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha. Artinya kalau selama ini ilmu neuroscience itu mengartikan jiwa adalah program-program yang Allah simpan di otak manusia masing-masing. Jadi Allah sudah mengilhamkan otak itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Emang sudah ada kekuatan dan kelemahan. Dari apa? Dari watak tadi, dari ego tadi. Ya. Tapi kita disampaikan oleh Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Salah satu ikhtiar dalam mensucikan jiwa, kita mulai belajar, ada apa sih otak kita ini? Jiwa yang ada di otak ini apa aja sih isinya? Ya. Makanya pelan-pelan kita belajar, sudah belajar watak, sudah belajar tentang otak pria wanita, sudah belajar juga otak emosi, kan itu semua ada di otak. Ya. Nah. Dan kita harus paham bahwa kita tuh memang berbeda. Suami istri itu soulmate, belahan jiwa, berbeda. Sudahlah laki-laki perempuan berbeda, wataknya berbeda, budayanya berbeda, pulau asuhnya berbeda. Ya. Makanya ya kalau dianggap sebagai permainan puzzle memang harus berbeda supaya sisi suami dan istri itu saling melengkapi. Soulmate itu artinya saling melengkapi. Makanya banyak suami istri ini di awal-awal pernikahan, baik lewat ta'aruf atau lewat jalan yang lain, itu ada ketertarikan karena perbedaan ini sebetulnya. Cuman waktu ingin merangkai puzzle-nya, karena nggak punya guidance, ya tidak punya panduan untuk merangkainya, makanya panik. Kok ini salah mulu sih? Kok ini beda nih? Kok nggak bisa sih disambung? Kok nggak bisa sih disamakan? Kok nggak bisa? Gitulah. Dan puzzle rumah tangga itu besar banget. Kalau permainan puzzle kecil mungkin pakai feeling, sebelah sini. Karena itu juga udah salah tuh. Salah sebelah sini. Tapi puzzle rumah tangga sangat besar sekali, ya Allah. Makanya harus ada guidance-nya, petunjuknya. Apa petunjuknya? Buat kita, suami istri pasangan muslim ya, dan muslimah, petunjuk pertama memang ya Al-Qur'anul Karim. Petunjuk kedua Al-Hadis. Petunjuk ketiga jumhur dan ijma' para ulama. Termasuk di dalamnya ini para ilmuwan. Ilmuwan-ilmuwan yang menemukan ya, mengobservasi, meneliti sunnatullah yang ada di dalam tubuh manusia. Itulah salah satunya kenapa laki-laki perempuan beda, dan kemudian ada risetnya, penelitian, ya sudah kita pelajari. Oh ya Allah,
Makanya mengapa dikatakan ya bagi kaum yang berpikir, kita pikirkan ya perbedaan ini. Contoh misalnya otak pria wanita, saya suka banget kasih contoh yang ini ya. Perempuan ya karena ada hormon perempuan yang namanya estrogen progesteron ya, itu perempuan ini pipinya nih, otot wajahnya tuh lentur. Ya. Kalau ketemu temen atau ketemu orang itu dengan mudah bisa senyum, tapi dengan mudah juga bisa kesal dan dengan mudah juga bisa cemberut. Ya. Makanya ini dikatakan nih, cara perempuan menyimak 10 detik pertama kalau perempuan diajak bicara, cara menyimaknya itu sesuai perasaannya, ya, sesuai emosinya. 10 detik. Kadang perempuan 10 detik mukanya bisa 6 kali berubah. Kayak gini. Apa kabar Jeng? Baik. Tahu nggak? Iya apa? Ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Bisa kayak gitu muka kita. Ya, bisa berubah-berubah. Karena sangat lentur. Karena ini pengaruh hormon estrogen progesteron. Wajah laki-laki beda. Laki-laki karena otot laki-laki dipengaruhi oleh hormon laki-laki yang namanya testosteron. Maka laki-laki tidak selentur perempuan. Terutama 10 menit pertama. Laki-laki, bapak-bapak, 10 menit pertama, apabila sampai di rumah, apabila sampai di tempat kerja, atau misalnya istrinya minta tolong jemput di taklim kah, atau jemput di mall barangkali gitu ya. Suaminya jemput dan wajah suami 10 menit pertama, apapun perasaannya, itu sama, rata, datar, 10 menit pertama. Ya. Kang Yusuf juga tadi saya perhatiin baru masuk Zoom, dia mukanya rata gitu. Nanti setelah 10 menit baru bisa mukanya ya sama lagi. Gitu. Oh. 10 menit pertama rata ya. Itu laki-laki. Iya, iya, iya. Ya. Laki-laki. Oh, laki-laki. Iya. Jadi makanya laki-laki yang cool. Ya Allah dia cool banget gitu. Itu laki-laki. Ya. Nah, ini loh wajah wibawa laki-laki. Jadi buat para akhwat, para istri, para bunda, kalau suami baru pulang atau anak laki-laki baru pulang, 10 menit pertama wajahnya rata, itu nggak usah baper kitanya, nggak usah sakit hati. Kenapa? Karena sebetulnya suami pun gembira, cuman mukanya rata. Nah, malah bisa jadi waktu istrinya yang menyambut dan istrinya cantik, ya dia bergairah, cuman mukanya rata. Bu Aisyah, bedanya dia gembira gimana? Setelah 10 menit. Kalau setelah 10 menit suami marah, berarti datang sudah marah itu. Tapi setelah 10 menit, mukanya rata dan dia tenang-tenang saja, ngomongnya tenang-tenang saja, berarti datang sudah gembira. Hanya memang hormon testosteron membuat otot wajah laki-laki tidak selentur perempuan. Nah, buat para ayah, ini yang terkadang para bunda nggak ngerti. Kami sangka para ayah itu datang kesel, nggak suka pulang ke rumah. Jadinya kita langsung kesel juga gitu. Sama, saya juga dulu begitu sebelum tahu ilmu ini. Assalamualaikum, kata suami gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah udah datang, kan senyum ya? Senyum. Perempuan 5 menit senyum karena nggak dibalas oleh suaminya, maka menit ke-6 langsung manyun lagi. Langsung kayak gitu. Karena nggak disambut. Ya. Dan kita salah sangka, kita berpikir tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Itu buktinya mukanya rata. Kita berpikir begitu dalam hati kita. Dalam benak kita, karena kita nggak paham tentang ini. Laki-laki, suami yang tadinya senang melihat istrinya senyum setelah 5 menit, kemudian menit ke-6, menit ke-7 berubah, laki-laki suka heran, kenapa lagi nih bini gue ini, kenapa lagi istri saya ini? Ya. Dan ada istri yang suka, yang ekstrovert, istri-istri ekstrovert, dia ngomong sama suaminya, kalau nggak suka pulang, jangan pulang. Kata laki-laki, kata suami, dalam hatinya, siapa yang nggak suka pulang? Makanya bapak-bapak suka bilang gini, saya salah apa lagi, Sen? Gitu. Padahal ini karena ego laki-laki dan ego perempuan dalam ya mimik wajah saja berbeda memang. Makanya kalau kita nggak paham, jadilah egois. Ya, kita akhirnya marah-marah. Nah ini baru satu perbedaan dari otot wajah. Banyak sekali perbedaan laki-laki perempuan dan saya yakin ayah bunda juga pernah mendengarnya ya. Ini yang paling urgent ini saya kasih tahu ini karena kita kadang-kadang ya ayah jemput aku di masjid ini aku habis talim kata suami oke, gitu ya. Nah, pas dijemput di mobil mukanya rata
Ya, kita udah salam, assalamualaikum. Karena mukanya rata cuman gitu ya. Kan baru 10 menit kan ketemunya ya. Nah, terus perempuan ini kadang-kadang ngebatin, kalau nggak suka jemput kenapa jemput? Dalam hati kita gitu. Kenapa? Karena kita kesel kok. Dia jemput tapi cemberut. Padahal laki-laki menganggap aku mah nggak apa-apa, biasa aja. Ya, oke aja, jealous gitu. Ya. Cuman laki-laki juga nggak sadar kalau mukanya rata gitu. Kang Yusuf sadar nggak kalau mukanya rata kalau di awal-awal? Sadar. Karena itu bawaan lahir. Seperti Al-Isra 84 tadi. Cuman kita perempuan ya menganggap, berharap kalau si istri senyum pada suaminya, kepengen dibalas langsung senyum. Kalau baru ketemu 10 menit nggak bisa, Bunda. Ini harus saya kasih tahu, nggak bisa. Mau dipakai cara apapun nggak bisa. Nanti dia senyum setelah 10 menit, itu laki-laki, itu suami. Ya, jadi ini harus paham. Dan menurut riset, suami seneng banget lihat istrinya senyum. Makanya Bunda kalau ketemu suami di awal-awal, walaupun dia belum senyum, kita tetap senyum. Hai Abi, udah makan? Tahan 10 menit. Iya. Karena bertengkarnya kita gara-gara seperti ini di awal-awal itu. Termasuk saya dulu. Kesel banget lihat semua mukanya rata. Atau misalnya jemput saya, kan saya tugas di rumah sakit waktu itu ya, waktu masih anak pertama. Suami jemput, terus mukanya rata. Saya pikir dia marah. Terus saya bilang, besok gak usah jemput deh, aku pulang sendiri aja. Kata suami, loh kenapa? Aku kan senang jemput kamu. Cuma kita nggak tahu kenapa. Senang tapi mukanya rata gitu loh. Ih, gemes banget. Itu yang kadang-kadang, ini untung tahun 2006 tahu tentang ini. Ya lumayan lah dari 92, 2006 bertahun-tahun baper gara-gara ini. Ya, nah ini mudah-mudahan teman-teman sudah mulai bisa memahami ini, oke? Ya. Nah, di otak ini ada bagian di otak manusia namanya kelenjar pituitari. Disinilah tempatnya hormon bahagia, hormon kasih sayang, hormon cinta. Jadi udah ada di otak. Ini pernah berkali-kali ya waktu kajian Oktober atau November kemarin ya saya sudah membahas tentang kelenjar pituitari. Ya, di sini adalah hormon cinta. Jadi selalu ada cinta itu. Kasih sayang itu selalu ada. Mawaddah itu selalu ada. Hanya harus dipikirkan supaya dia bisa keluar gitu. Ya. Makanya kalau dikatakan cinta tak pernah padam, itu betul. Kenapa? Karena cinta selalu ada di kelenjar pituitari, Allah sudah kasih. Cuman juga kita cinta tak pernah paham. Jadi tak pernah padam dan tak pernah paham bagaimana caranya mengeluarkan hormon cinta itu. Itulah kita disuruh berpikir, disuruh mengetahui bagaimana sih cara kerja otak ini. Dan ini luar biasa ya, para ilmuwan itu walaupun mereka mungkin bukan muslim, mungkin orang-orang non-muslim, tetapi ya para ilmuwan itu setiap berniat meneliti tentang sunnatullah, maka Allah memberi mahal, butuh waktu yang lama, dan kita alhamdulillah langsung dapat hasil penelitiannya ini, ya, Masya Allah. Bu Aisyah, kira-kira ada cara lagi nggak untuk selain tahu dia laki-laki dan perempuan, ya, untuk bisa mengeluarkan hormon bahagia dari kelenjar pituitari? Ada yang paling gampang apa Bu Aisyah? Senyum 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah. Ya, menurut riset kalau kita angkat bibir kita kanan kiri seimbang, tapi ya harus seimbang ya, tahan 7 detik minimal, maka hormon dopamin keluar, masuk pembuluh darah, masuk jantung mau memompa ke seluruh tubuh, maka tubuh kita itu rasanya aduh senang banget. Saya udah senyum Bu Aisyah, tapi tahan 7 detik aja bahagia, apalagi 10 menit. Tahan aja senyum. Kalau bisa, kalau 10 menit pertama suami dan kita ada di situ, misalnya nih suami saya datang, saya ada di ruang makan, sebisanya tunggu sampai dia ajak ngomong, baru kita pindah tempat. Ya. Kecuali kalau memang saya ada di atas, nggak dengar dia datang ya, itu lain hal ya, diajak bicara kita.
Karena laki-laki bukan tidak mau ajak bicara, loadingnya 10 menit memang otaknya ini. Jadi kita harus paham.